Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita kembali menyoroti pelabuhan di Pulau Hachinosu, di mana di sana ada Bogart, Smoker, dan Vice Admiral Doll yang baru saja datang sebagai bala bantuan untuk pihak Angkatan Laut. Mereka bertiga pun sudah mulai beraksi dengan mengalahkan cukup banyak musuh di sana. Tiba-tiba Kizaru muncul di sana untuk memanggil 3 orang itu lalu menjelaskan situasi saat ini dan menyusun sebuah strategi. Kizaru bilang dia akan menargetkan Shanks dan Kurohige, tapi jika nanti ada kesempatan bagus untuk melakukan itu, sebab mereka berdua sedang berduel di tengah kota, sehingga Kizaru pun harus menunggu momentum untuk datang mengintervensi. Lalu Kizaru ingin Smoker pergi membantu para marinir yang sedang kesulitan melawan para bawahan dalam bajak laut Kurohige di area perkotaan. Para bawahan Kurohige itu walau relatif lemah, tapi memiliki jumlah yang terbilang sangat banyak. Menurut Kizaru, Smoker dengan kemampuan logia asapnya pasti akan mampu untuk mengalahkan banyak dari para bawahan Kurohige itu. Kemudian untuk Doll, Kizaru ingin Vice Admiral wanita tersebut pergi ke tempat di mana Prince Grass dan Kujaku sedang berada. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, sekarang ini 2 anggota SWORD itu sudah membantu para marinir lain dalam menghadapi Serapi Mihawk alias S-Hawk. Kizaru juga menceritakan kepada Doll dan yang lain bahwa kini 3 Serapim yang dia bawa itu sudah berpindah kubu ke bajak laut Kurohige. Karena Katrina Devon bisa berubah wujud menjadi Gorosei Saturn lalu memberi mereka perintah. Terakhir, untuk Bogart, Kizaru tidak memberinya perintah spesifik untuk kemana atau melawan siapa saja. Sang admiral itu hanya berkata, Bogart harus mengalahkan sebanyak mungkin musuh yang dia temui, baik itu para bawahan lemah maupun orang-orang kuat. Memberi Bogart perintah seperti ini menandakan bahwa Kizaru tahu seberapa hebat Bogart itu, sehingga kemampuannya bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh sebanyak mungkin, tanpa peduli apakah itu musuh lemah atau bahkan musuh kuat sekalipun. Bogart juga dikenal adalah marinir yang sangat cerdas, sehingga Kizaru tidak perlu memberikan perintah yang spesifik karena dia yakin Bogart pasti memiliki strategi yang bagus. Mereka bertiga pun akan segera bergerak sesuai dengan strategi tadi. Tapi sebelum itu, Bogart melihat ke arah Garp terlebih dahulu yang sedang bertarung melawan Shiki dan salah satu aliansi senior Kurohige yang lain. Garp pun memberi kode kepada Bogart bahwa dia akan baik-baik saja, sehingga tangan kanannya itu pun tidak perlu melibatkan diri dalam pertarungan Garp. Bogart akan segera bergerak untuk mengalahkan setiap musuh yang dia temui di tempat lain. Setelah itu, Kizaru pergi ke tempat Vice Admiral Momousagi dan Tokikake yang sedang melawan banyak bawahan Kurohige. Kizaru pun menyerang para bawahan itu memakai Yasakani no Magatama, lalu berbincang dengan 2 Vice Admiral tersebut. Kizaru meminta mereka berdua untuk menghentikan Serapim Jinbei alias S-Shark, sebab walau sebelumnya mereka berdua sudah sukses membuat S-Shark terhempas jauh, tapi Serapim itu masih belum kalah dan sekarang sedang menyerang para marinir yang lain. Setelah memberi perintah, Kizaru pun kembali mencari jarak aman untuk memantau pertarungan Shanks dan Kurohige. Di sana Kizaru cukup terkejut melihat ada 2 makhluk mengerikan dalam duel Shanks melawan Kurohige. Seperti yang kita tahu, di area pertarungan itu memang ada 2 makhluk yang sangat mencolok, yang mana itu adalah monster kegelapan yang diciptakan oleh Kurohige dan juga monster Griffon yang berasal dari pedang Shanks. Kizaru dulu memang pernah mendengar rumor bahwa pedang Shanks memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan Griffon, tapi baru kali ini dia melihatnya secara langsung. Makhluk Griffon yang Shanks keluarkan dari pedangnya itu terlihat cukup mendominasi monster kegelapan Kurohige. Tapi karena Kurohige punya kekuatan buah iblis lain yaitu Gura-Gura no Mi, dia bisa memberi perlawanan yang mampu menekan Griffon tersebut. Jadi saat ini keduanya masih terlihat imbang. Kizaru pun mulai mengingat kembali peristiwa saat perang Marineford 2 tahun yang lalu. Bajak laut Akagami muncul di sana dan langsung menghentikan perang. Bahkan Shanks sempat menantang siapa saja di sana yang masih mau bertaruh. Kizaru pun kini paham kenapa dulu Shanks bisa seberani itu menantang semua orang yang ada di Marineford. Karena memang kekuatan Shanks yang sesungguhnya rupanya sebesar ini. Untung saja tadi dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena jika sekarang ini dia masih terlibat duel melawan Shanks dan Kurohige, dia pasti tidak akan bisa bertahan menghadapi bentrokan dahsyat sebesar itu. Beralih menyoroti 2 Vice Admiral di sana, Tokikake bilang pada Momousagi bahwa dia sebenarnya ingin mengumpulkan tenaga terlebih dahulu sebelum melawan musuh merepotkan lagi seperti S-Shark. Tapi Momousagi bilang tidak ada waktu untuk itu dan lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Admiral. Mereka berdua pun akan bergegas menuju ke tempat di mana S-Shark sedang mengamuk.
Kemudian, Vasco Shoot dan Dokyo juga disorot. Mereka dari kejauhan memantau pergerakan Bogart dan mulai menyusun rencana untuk menghentikan orang itu. Sebab mereka berdua tahu bahwa jika Bogart dibiarkan begitu saja, maka dia bisa menjadi masalah yang merepotkan ke depannya nanti. Awalnya, mereka ingin menyerang Bogart secara bersama-sama, tapi Vasco Shoot kemudian bilang itu bukan rencana bagus. Seperti yang kita tahu, Dokyo memiliki peran yang sangat penting untuk bajak laut Kurohige dalam pertarungan ini. Dia bisa menyembuhkan orang-orang, bahkan memberi ramuan pemulihan instan kepada teman-temannya yang sudah kalah agar mereka bisa bangkit kembali dan bertarung lagi seperti yang sudah dia lakukan kepada Sanjuan Wolf beberapa waktu yang lalu. Jadi menurut Vasco Shoot bisa berbahaya jika Dokyo ikut menyerang orang sekuat Bogart secara langsung. Apabila Dokyo dikalahkan, nanti kondisi pihak bajak laut Kurohige akan malah menjadi kerepotan karena di bajak laut Kurohige tidak ada dokter lagi selain Dokyo. Untungnya Dokyo bukanlah orang yang ingin menunjukkan pembuktian kekuatan atau merasa tersinggung karena seolah diremehkan. Jadi dia menerima baik perkataan Vasco Shoot karena dia juga realistis. Jika dia sampai kalah, maka keadaan akan malah menjadi semakin sulit. Maka Dokyo pun setuju bahwa dia tidak perlu ikut menyerang Bogart secara langsung. Mereka akan memanggil beberapa aliansi kuat Kurohige di dekat sana untuk menyerang Bogart secara bersama-sama. Dan di sana Vasco Shoot lah yang akan memimpin pasukan itu. Jadi sebentar lagi kita akan melihat pertarungan antara Bogart melawan Vasco Shoot beserta para anak buahnya. Sementara itu, Dokyo tetap memantau keadaan dan siap siaga untuk memberi perawatan cepat kepada rekan-rekannya yang membutuhkan. Ini terbilang strategi yang jauh lebih baik. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan kelanjutan pertempuran yang terjadi di markas organisasi Cross Guild. Seperti yang telah Admiral Kun bahas sebelumnya, Mihawk sekarang sedang memasuki mode iblis dalam pertarungan melawan Fujitora. Mode iblis yang dimaksud di sini adalah suatu kemampuan yang membuat Mihawk menjadi semakin kuat. Baik itu kekuatan fisik, kecepatan, ketajaman penglihatan, dan juga haki milik Mihawk, semuanya meningkat pesat dalam mode tersebut. Sebelumnya, dia hanya memasuki tahap pertama dari mode itu, tapi Fujitora rupanya masih belum kalah. Dengan begitu, maka sang pendekar pedang terkuat itu pun lanjut memasuki tahap kedua dari mode iblis miliknya. Hal ini membuat serangan-serangan Mihawk menjadi semakin menakutkan, sehingga Fujitora pun mulai mengalami beberapa luka. Namun, sang admiral itu tidak tinggal diam. Fujitora mencoba suatu serangan besar yang terlihat sangat memukau. Dia menciptakan energi gravitasi berukuran masif dan membentuknya menjadi seperti harimau. Ini cocok dengan arti julukan Fujitora, yaitu harimau ungu. Kemudian, ketika dia mengayunkan pedangnya ke depan, energi gravitasi seperti harimau ini pun melesat cepat ke arah Mihawk. Mihawk merasa tertantang dengan jurus tersebut, sehingga Mihawk bergerak dengan sangat cepat juga. Tapi, dia bukan bergerak untuk menghindari serangan itu, melainkan mendekati energi gravitasi Fujitora, lalu melancarkan tebasan langsung dengan haki yang sangat kuat. Ketika Mihawk melakukannya, terjadi bentrokan serangan antara tebasannya dengan energi gravitasi tersebut, sehingga mengakibatkan kehancuran masif di area sekitar sana. Hal ini pun membuat banyak prajurit di sana langsung terhempas. Bahkan orang-orang kuat yang sedang bertarung pun menjadi sangat terganggu. Crocodile, anak buah Dark Piccolo, dan Ryokugyu yang sedang bertarung pun bahkan harus melompat untuk menghindari dampak serangan tersebut, sehingga kini mereka bertiga menjadi terpisah ke lokasi yang berbeda. Ryokugyu pun berkata dia tidak menyangka ada orang yang mampu menghentikan serangan masif Fujitora tadi. Sementara itu, Bagi yang melihat dari kejauhan pun bilang memang sudah keputusan tepat baginya untuk tidak melibatkan diri dalam pertempuran di sana. Para kru awal Bagi yang sedang berada di dekatnya pun berkata, untung saja mereka tidak berada di area sekitar Mihawk dan Fujitora, karena dampak dari adu serangan tadi benar-benar sangat mengerikan. Level kekuatan Mihawk dan Fujitora bisa dibilang adalah yang paling tinggi dari semua orang yang sedang bertempur di pulau tersebut. Dengan perkataan itu, semakin menegaskan bahwa Admiral Fujitora lebih kuat daripada Admiral Ryokugyu, karena menurut orang-orang dari Cross Guild, ya angkatan laut yang sedang berada di Pulau Karibari saat ini yang paling kuat adalah Fujitora. Beralih ke tempat yang jauh dari sana, 4 kapten divisi armada besar bajak laut Bajrami kembali diperlihatkan. Seperti yang telah Admiral Kun bahas sebelumnya, di sana mereka tidak hanya melawan angkatan laut saja, tapi juga sekelompok bounty hunter dengan kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Apalagi, sang pemimpin atau bos dari para bounty hunter itu merupakan sosok kuat sehingga kehadirannya sangat merepotkan. Cavendish pun sudah melompat ke atas kapal tempat bos bounty hunter itu sedang berada saat ini, sehingga mereka berdua pun mulai berduel 1 lawan 1. Pada pertarungan
pertarungan tersebut, Cavendish masih dalam mode normal sehingga dia cukup kerepotan menghadapi gempuran serangan dari bos para bounty hunter itu. Cavendish pun akhirnya memutuskan untuk memakai mode setengah Hakuba. Seperti yang sudah dibahas, mode setengah Hakuba adalah kemampuan di mana Cavendish bisa mengakses kekuatan dan kecepatan Hakuba, tapi tetap mempertahankan kesadarannya sehingga tubuhnya itu tidak dikuasai sepenuhnya oleh Hakuba. Namun, tadi Cavendish sudah memakai mode ini untuk pertarungan melawan angkatan laut, jadi dia menduga mode tersebut tidak akan bisa dipakai terlalu lama dalam melawan bos bounty hunter itu. Dengan kata lain, dia harus berusaha mengalahkannya dengan sangat cepat, walau dia tahu bahwa itu tidak akan mudah, mengingat bos para bounty hunter itu adalah orang yang terbilang sangat kuat. Kemudian, para kapten divisi lainnya masih bertempur melawan pasukan angkatan laut dan bounty hunter lain sekaligus. Orlombus fokus memberi komando kepada para armadanya dalam menghadapi para marinir. Idio pun sedang menghadapi musuh-musuh yang melompat ke kapal Orlombus agar mereka tidak mengganggu fokusnya di sana. Lalu untuk Sai, dia melompat ke kapal-kapal lain untuk bertarung melawan para bounty hunter yang terus berulah. Berpindah ke tempat lain, agen-agen CP0 yang memburu Vivi juga akan kembali disorot. Mereka sedang bertempur melawan pasukan bayaran yang disewa oleh Morgans untuk menghalangi mereka. Sementara itu, salah satu agen CP0 masih berada di dalam kapal dan sekarang sedang menerima panggilan melalui Denden Mushi. Yang menelepon itu rupanya adalah seorang ksatria suci. Dia bilang dia akan bergerak untuk ikut serta dalam misi pencarian Vivi, karena misi ini memang sangat penting. Agen CP0 itu pun terkejut dan bertanya bagaimana keadaan Marijoi sekarang ini. Sang ksatria suci itu pun menjelaskan walau Marijoi saat ini sedang kacau, tapi masih ada banyak orang kuat di sana yang bisa bertempur melawan pasukan revolusi. Jadi tidak masalah bila ada ksatria suci sepertinya yang bergerak pergi untuk melaksanakan misi penting yang lain. Sementara itu, markas Morgans juga diperlihatkan. Dia menerima laporan dari informan bahwa terlihat ada kapal pemerintah dunia yang sudah mulai bergerak lagi, yang mana di kapal itu ada seorang ksatria suci. Morgans dan informan ini sama-sama memakai anti sadap agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh pihak lain. Morgans pun menduga bahwa ksatria suci yang bergerak itu sedang memburu Vivi, sehingga keadaan sekarang akan menjadi semakin berbahaya. Morgans sebenarnya tidak terlalu khawatir soal agen CP0, tapi untuk seorang ksatria suci tentu lain cerita. Sang bos koran itu pun mulai memikirkan langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya, karena jika dia diburu langsung oleh seorang ksatria suci, maka keadaan akan menjadi sangat berbahaya. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Toraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.